saya minta dijadikan lagu kata-kata khas. Jadi saya nostalgia. Makin Kalau nangis. dengar tadi masuk sangat besar hati, tapi nggak cukup sekali. Saya minta minimal sekali lagi. Para mahasiswa berdiri. Jika tiada tak perlu kata-kata, tanpa alasan cinta datang berdekat. Cinta karena cinta. Salah. Jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan. Jelas karena ini hati ini kan telah bicara. Tuh bang. Aduh, ya Allah. Saya minta menyanyikan sekali lagi Sudah bang, sudah bang. lagu. Ini parah nih. Pir sableng. Apa? Piro? 271 17 triliun. 17 triliun. Gila. Tapi kami tidak pernah didengar, ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Sekolah tambah subuh yuk tambah ribet. Sing kurikulum Sindiran merdeka, buat kurikulum Menteri Pendidikan nih. dan merdeka, dari merdeka, gak merdeka, kawan merdeka. Full day, aku malah ora iso dolen ngene iki. Sekolah full day barang. Mulai jam piro, jam 3 gak iso layangan barang. Aduh, netizen. Ya piye guruwe. Siap-siap, waspada, sediakan obat migrain buat rakyat kecil. Pemerintah sudah menaikkan harga eceran tertinggi minyak dan beras. Kemarin pemilu udah dapat bansos kan? Beras 10 kg, minyak 2 liter, amplop pelicin buat suara. Sekarang nikmatin kenaikan harganya ya. UKT terhenti, Tapera beraksi, lalu melonjaklah harga pangan di negeri ini. Buat kaum alin masih bisa teriak, nikmatin ya, nikmatin. Udah sembunyi bang di goa. Ya begini, kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Tapi benar juga sih, kalau buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya tukang ngibul, anaknya juga tukang ngibul. Contohnya aja bapaknya si Samsul. Iya, jadi Tapera ini tabungan perumahan rakyat kan, maksud lu kan? Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ini lahan basah buat kita di sini untuk meraup keuntungan besar-besaran nanti. Ya. Jika pengelolaannya tidak efisien, pengelolaannya tidak transparan, itu disitulah momen-momen yang bisa kita gunakan untuk melakukan korupsi. Dan, jadi kesempatan itu pada saat pengawasannya, pengelolaannya, penggunaannya tidak efisien, tidak transparansi, disitulah kita menggunakan jurus kodok mati menahan nafsu. Aduh. Untuk meraup keuntungan besar-besaran di situ. Ini program yang lahan basah buat kita di komunitas perkorupsian. Tapi lu jangan bilang-bilang ya. Nah, kalau ada celah yang sangat besar buat kita untuk melakukan korupsi di sini, ya enggak? Ya.
Iya, tapi dengan catatan jangan sampai pengelolaannya ini benar-benar diawasi. Jangan sampai pengelolaannya itu transparan. Kita harus membuat pengelolaannya ini tetap terselubung. Ini mekanismenya sama dengan hampir sama mekanismenya dengan kasus Jiwasraya sama Asabri dulu, ya enggak? Sindiran pedas. Itu. Mekanismenya. Giginya. Bang, mau nanya, emangnya Fir'aun hidup lagi ya? Ya gak mungkin lah hidup lagi. Tapi kalau yang menyerupai banyak. Abang lupa ya, Abang ini lagi. kan para janda pilih 02 karena duda. Gimana sih? Iya juga sih. Gambar pendukung 02. Ya Allah, yang edit. Tidak ada yang beres. Bang, makanan lu apa? Saya manusia biasa, makan nasi. Saya manusia biasa, makan nasi. Yap, itulah sindiran netizen dengan gayanya yang lucu. Tidak hanya menghibur kita sebagai rakyat Indonesia yang tertindas oleh pemerintah saat ini, tetapi sindiran-sindiran para netizen ini mampu membuat para pendukung Prabowo Gibran dan juga Jokowi kepanasan dan mungkin bisa saja naik darah. Apalagi yang melihat ini adalah Pak Jokowi langsung ataupun Prabowo, bisa-bisa para netizen akan terancam akan diculik seperti yang terjadi pada tahun 1998. Nah, kita berharap hal itu tidak akan terulang dan tidak akan terjadi di era sekarang, karena kalau sampai itu akan terjadi, maka hampir setengah penduduk Indonesia akan diculik. Karena kita tahu sendiri bahwa di media sosial ramai sekali rakyat Indonesia yang mengkritisi dengan cara-cara yang keras, dengan cara yang lucu, namun sangat menyakitkan bagi gerombolan-gerombolan kaum bansos dan junjungannya yang haus akan kekuasaan. Nah, saya kira para netizen ini jangan pernah berhenti bersuara, tetaplah menyuarakan sebuah kebenaran, tetaplah menyuarakan apa yang menjadi harapan rakyat, mau itu dengan cara-cara yang lucu, yang tegas, yang jelas bahwa kalianlah saat ini yang menjadi harapan rakyat, kalianlah yang selalu berkuar-kuar di media sosial, bagaimana agar bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah rakyat, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah rakyat Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa mahasiswa saat ini sedang nyenyak tidurnya dan terlihat tidak lagi peka terhadap situasi di negeri kita yang tercinta. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat bisa terhibur dengan video yang saya up, dengan parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen maupun komentar-komentar lucunya terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan apa yang menjadi perilakunya yang mengobok-obok konstitusi, menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa mempertahankan kekuasaan. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.